Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua. Dan kegiatan aku lagi ya. Nah, ini aku udah saatnya food lagi teman-teman, karena food aku yang minggu kemarin udah habis ya. Nah, kali ini aku tuh beli ikan air ya teman-teman, yaitu ikan nila ya. Karena anak-anak suka ya dengan ikan nila, dan aku pun udah lama ya nggak masak ikan nila gitu. Nah, di sini aku pilih yang ukurannya tadi itu sebetulnya untuk satu ekor yang kecil-kecil aja atau yang sedang-sedang gitu ya. Nah, itu si abang jualan ikannya tadi dia bilang kepalanya sakit karena kemarin tangannya tuh luka kena pisau itu. Jadi nggak konsentrasi dia teman-teman buat membersihkan ikan karena katanya mendenyut-denyut gitu. Jadi sakitnya itu pusing sampai ke kepala. Terus aku bilang disuruh minum obat gitu loh teman-teman, biar nyerinya hilang juga. Takutnya kan karena luka gitu kan pegang air ikan ya, takut kan infeksi gitu ya. Nah, lanjut aja ya. Ini aku udah sampai di rumah. Langsung aku turun ya semua belanjanya aku. Aku tuh tadi berangkat ke pasar itu di jam 7 ya teman-teman. Karena kan ini hari Sabtu, si Abang Rafa masuknya itu jam 7 berangkat ke sekolah. Dia tuh eskul ya. Nah, terus Abang Raja dia nggak eskul, Abang Razi kan nggak MDA gitu ya teman-teman. Jadi adik Rafiq itu bisa aku tinggalkan dengan abang-abangnya di rumah. Nah, Dek Rafiq itu sekarang udah tahu ya teman-teman kalau abang-abangnya ada di rumah, dia bisa aku kasih tahu tinggal sebentar dengan abang-abangnya kalau aku berangkat ke pasar. Karena kan ini cuaca sering hujan gitu ya. Terus aku bilang kalau ada ikut bunda takutnya nanti hujan ya Dek gitu. Jadi dia nurut tuh kali ini ya teman-teman. Nah, kebetulan memang sebetulnya tadi pagi itu hujannya lebat banget. Aku tuh sebetulnya mager loh buat bergerak mau berangkat ke pasar karena kan masih dingin gitu cuaca ya. Tapi ya karena di rumah itu stoknya semua pada habis semua, jadi aku mau nggak mau harus berangkat ke pasar ya. Terutama itu yang aku cari stok protein ya teman-teman. Kalau untuk cabai dan bawang masih ada, tinggal sedikit ya. Jadi paling aku tuh belanja cabenya nanti nggak banyak. Nah, ini tadi aku tuh di pasar beli ayam. Ayam tuh aku beli ayamnya nggak di pasar gitu ya teman-teman. Aku belinya itu di tempat pemotongan ayam gitu. Harganya lebih murah gitu ketimbang di pasar. Kadang bedanya itu 1 kilo ada 2.000 ya. Misalnya di tempat pemotongan itu 28 1 kilo. Kalau di pasar itu kadang bisa 30, bisa 31. Nah, kemarin itu harga ayam lumayan agak turun. Itu aku beli 1 kilonya itu 28.000 ya teman-teman. Untuk berat 1,6 atau 1,7 ke atas gitu ya. Beda dengan yang harga berat sekilo. Kalau yang berat sekilo itu harganya 30.000. Nah, lanjut ya. Di sini aku seperti biasa cucinya itu satu kali aja ya sebelum aku masukkan ke box kontainer. Nah, jadi nanti pas mau masak baru aku cuci ulang, aku cuci bersih gitu. Nah, aku juga lihat video teman-teman yang popret. Nah, di videonya itu teman-teman itu kalau popret dia itu langsung dibersihkan terus dimarinasi gitu. Sebetulnya lebih ringkas sih dengan cara seperti itu. Cuma aku udah terbiasa aja ya kalau ikan tuh paling cucinya satu kali terus langsung disimpan di freezer gitu biar rasa manis ikan itu nggak hilang ya teman-teman. Nah, itu buat cuci piring aku yang bagian luar itu udah roboh loh teman-teman. Pas tadi aku lagi membersihkan ikan roboh gitu dia. Mungkin udah termakan usia juga, udah saatnya juga mau diganti ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi ya, di rumah nggak ada yang mau botolkan. Jadi aku nunggu Pak suami pulang dulu baru aku minta dibotolkan untuk tempat cuci piringnya aku. Nah, lanjut di sini aku juga beli tahu satu bungkus yang harga 5.000 aja. Terus aku mau rebus lagi dengan bumbu marinasi ya teman-teman. Nah, biasanya kalau aku nyimpan tahu dengan cara ini direbus ulang, ini bisa tahan 2 minggu di dalam kulkas ya teman-teman. Jadi tahunya itu nggak licin gitu atau nggak
nggak cepat bau gitu loh teman-teman kalau kita rebus ulang dengan cara seperti ini. Nah, dan untuk tekstur di dalamnya itu nanti bakal lebih padat juga. Nah, di sini lanjut ya, aku mau langsung aja untuk berberes di bagian wastafel dan untuk tempat tungku masak itu juga ya teman-teman. Aku mau sekalian buat cuci gelas karena tadi pagi itu sebelum berangkat ke pasar aku nggak nyuci gelas dulu ya teman-teman. Banyak sih teman-teman, cuma gelas dan botol minumnya anak-anak. Tadi malam itu sebelum tidur aku tuh udah beres-beres ya, udah cuci piring, terus aku udah cuciin gelas. Nah, anak-anak mau tidur minum lagi ya. Kalau untuk botolnya itu baru dikeluarin tadi ya pagi sama si Abang Razik dan juga sama si Abang Rafa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk piring-piring aku tuh habis makan langsung cuci bersih gitu ya. Dan aku juga biasakan anak-anak kalau habis makan itu untuk piringnya itu dicuci. Jadi biar enggak numpuk-numpuk ya untuk cucian piringnya. Nah, ini kalau untuk gelas-gelas ya mungkin anak-anak mau tidur tuh minum lagi ya teman-teman. Karena kadang-kadang kan aku kalau udah habis sholat isya itu udah capek, aku tuh langsung masuk kamar, langsung istirahat aja ya. Jadi aku nggak tahu anak-anak tuh di luar sambil nonton TV dia itu minum ya. Nah, anak-anak tuh seperti itu teman-teman, kalau udah jadwalnya tidur ntar dia tidur sendiri gitu. Jadi nggak perlu aku awasin lagi kalau untuk jam tidur anak-anak ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, aku mau cuciin tuh teko untuk ngerebus air karena aku mau ngerebus air minum ya. Nah, itu tekonya teko jadul ya teman-teman, teko model lama, tapi aku suka sama tekonya. Dulu nenekku juga punya, ukurannya lebih besar daripada ini. Makanya kemarin pas aku belanja ke toko kelontong aku nampak ini, terus aku langsung beli gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau ngerebus air aku langsung rebus dari teko ini aja. Nah, tekonya jadul sih, tapi menurut aku estetik aja ya teman-teman, dan aku suka aja lihat tekonya ini. Lihat teko seperti ini aku mengingatkan ke masa waktu masih kecil-kecil dulu. Nah, aku langsung ya, itu air yang aku rebus, air galon itu aku rebus ulang karena entah kenapa aku kalau minum sekarang senang ya teman-teman dengan air yang direbus. Nah, ini lanjut ya, aku langsung aja ini buat beres-beres lagi untuk di bagian atas tempat masak ini ya, aku pindah-pindahin dulu. Nah, pokoknya kalau udah pulang dari pasar itu ribet banget ya teman-teman, apalagi sebelum berangkat ke pasar itu nggak bekerja dulu, nggak beres-beres dulu, alhasilnya pulang dari pasar baru lanjut beberes, jadi menurutku lebih capek gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau bongkar belanjaan aku. Nah, tadi aku beli batu asahan gitu loh teman-teman. Jadi aku beli tadi tuh harganya 30.000 satu. Nah, lanjut aku beli telur setengah papan aja. Nah, daripada kemarin ini harga telur lumayan agak murah, ini setengah papannya di harga 27. Nah, kemarin aku beli setengah papan di harga 30, itu ukurannya sama besar juga ya teman-teman dengan yang aku beli sekarang. Alhamdulillah ada sedikit penurunan untuk harga telur. Nah, berapa harga telur di kota teman-teman saat ini? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Kalau aku tuh beli telur per papan seperti ini ya teman-teman. Kadang aku juga lihat ya video teman-teman itu beli telurnya berkilo gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya 1 kilo isinya berapa sih teman-teman? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Kalau aku satu papan itu kalau nggak salah isinya itu 32 ya teman-teman. Itu kalau aku nggak salah ya, karena kadang aku nggak pernah hitung ya satu papan telur itu isinya berapa. Nah, sisa telur kemarin juga masih ada ya. Jadi tadi tuh yang baru dibeli tadi aku taruh di bagian bawah, yang lama aku taruh di bagian atas. Jadi biar yang lama bisa kepakai dulu ya. Nah, yang paling bikin pusing sekarang harga cabai lagi mahal-mahalnya loh teman-teman.
Itu cabai aku beli seperempat 17.000, yang biasanya seperempat itu cuma 10.000. Nah kemarin karena cabai aku tuh masih ada stok ya, tinggal sedikit, aku beli seperempat aja, jadi harganya itu 17.000. Nah jadi harga cabai sekarang lagi melonjak tinggi ya teman-teman. Pokoknya aku yang orang Padang ini panik kalau udah harga cabai udah naik gitu ya, karena di rumah ini paling kuat ya buat makan cabai. Nah ini lanjut, tahunya tadi udah matang, maksudnya udah aku rebus tadi pakai bumbu. Ini langsung aja aku pindahkan ke dalam box kontainer ini ya teman-teman. Nah jadi langsung juga airnya aku sekalian untuk merendam si tahu tadi, biar bumbunya itu lebih meresap ke dalam ya. Nah untuk si tahu nanti aku biarkan dingin dulu, baru nanti aku simpan ke dalam kulkas. Lanjut di sini aku lanjut ya bongkar belanjanya aku. Di sini nggak lupa ketinggalan aku beli terong. Nah ini terong yang seperti ini enak loh teman-teman, rasanya itu lebih manis menurut aku ketimbang yang warna ungu. Nah itu tadi harga terong 6.000, isinya 3 ya teman-teman. Terus aku juga beli kemiri setengah on itu 5.000. Nah kemiri harganya tadi seonnya 10.000 gitu, jadi aku minta setengah on aja. Nah lanjut aku juga beli kerupuk opak. Nah di sini aku tadi juga beli cemilan, aku nggak tahu nama cemilannya apa, aku lihat tadi di pasar itu banyak ibu-ibu yang beli, jadi aku tergoda juga buat beli cemilannya ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku tadi mampir ke toko grosiran. Seperti biasa aku beli minyak goreng di Moli, dan juga di sini aku beli susunya anak-anak. Nah tadinya mau beli susu Zi ya, tapi Zi nggak ada rasa coklat, ada rasa vanila. Anak-anak kurang suka dengan yang rasa vanila, jadi aku ganti aja dengan yang susu dengkol. Pokoknya aku senang aja beli susu yang rentengan seperti ini. Menurutku penyajiannya itu lebih tepat ya dengan airnya, jadi rasa manisnya itu lebih pas aja. Nah inilah hasil popretan aku kali ini. Nah ini total belanjaan aku tadi 400.000 ya teman-teman, karena aku bawa duitnya itu 500, jadi masih ada sisaan 100.000. Pokoknya itu kurang lebih 400.000. Gimana sih menurut teman-teman, apakah itu belanjaan aku termasuk mahal atau murah? Boleh dong komen di kolom komentar, karena biasanya kan kita beda daerah beda harga ya teman-teman. Kadang-kadang ada juga sih yang belanja anak butuh yang ada yang bilang mahal, tapi ya gimana lagi ya teman-teman, memang kondisi ekonomi kita sekarang lagi nggak baik-baik aja ya teman-teman. Makanya semua barang-barang sekarang serba naik, serba mahal. Jadi kita sebagai emak-emak ini yang harus pandai-pandai ya buat mengelola keuangan, biar nggak sampai nggak sampai boncos gitu. Kalau kata kami orang Padang, jangan sampai tinggi pasak daripada tiang, jadi jangan sampai besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah lanjut, tadi karena aku belum sarapan sebelum berangkat ke pasar, di sini aku mau ngopi dulu ya. Di situ aku bikin kopi hitam aja ya, Nescafe Classic, itu tanpa gula tadi ya teman-teman. Karena kopi Nescafe Classic ini bagus juga buat menurunkan berat badan. Nah tadi aku di situ juga singgah sebentar beli odading. Nah di sini aku karena memang udah hari udah tinggi gitu ya teman-teman, udah lumayan agak siang, jadi perut udah mulai terasa keroncong. Ya udah aku sarapan dulu ya dengan segelas kopi pahit. Nah tapi memang terbukti loh teman-teman, Nescafe Classic ini bisa menurunkan BB aku ya teman-teman. Tapi kita juga harus atur pola makan ya, terus kita juga harus berolahraga ya, biar kalori kita itu terbakar. Nah di sini ada Rafiq juga mau kopi mase ya teman-teman. Sampai jumpa ya di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.